Oke, pembahasan kita hari ini tentang sebuah keturunan, yang mana keturunan ini bisa dikatakan musuhnya cukup banyak. Namun kekuatan daripada keturunan ini itu bisa dikatakan adalah keturunan yang banyak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang terpilih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keturunan Yahudi. Namun kita akan berfokus kepada kenapa keturunan Yahudi terlahir pintar. Nah, berbicara tentang masyarakat keturunan Yahudi, itu sudah pasti kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang terlahir cerdas, pintar, dan bahkan mereka ini bisa dikatakan penghasil ilmuwan-ilmuwan yang memiliki banyak ide dan penemuan besar. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita lihat di balik itu banyak sekali hal-hal yang disembunyikan gitu ya dalam status ilmuwan-ilmuwan dengan berbagai penemuan yang cukup besar dan berpengaruh di dunia. Dalam sejarah dunia tercatat ada beberapa tokoh keturunan Yahudi yang terlahir cerdas dan penemuan-penemuan mereka itu cukup berpengaruh gitu. Seperti salah satunya Niels Bohr, yang dimana dia ini adalah peraih hadiah Nobel. Terus yang paling terkenal Albert Einstein, seorang ilmuwan jenius di bidang fisika. Lalu ada Sigmund Freud, dia ini adalah seorang pencipta teori psikoanalisa dalam ilmu psikologi. Lalu ada lagi Bill Gates, yang dimana Bill Gates ini adalah ahli teknologi dan masuk ke dalam salah satu orang terkaya di dunia. Dan yang paling terkenal saat ini adalah Mark Zuckerberg. Dia adalah penemu Facebook dan salah satu orang terkaya di dunia juga. Nah, itu jadi deretan nama-nama keturunan Yahudi yang bisa dikatakan berpengaruh sekali di dunia. Dan ya mereka ini adalah barisan orang-orang cerdas. Nah, tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi itu adalah sebagian kecil masyarakat keturunan Yahudi yang mendapatkan pengakuan dari dunia. Masih ada deretan nama-nama Yahudi lain gitu ya geng ya, yang bisa dikatakan mereka ini terlahir cerdas dan memiliki pengaruh besar di dunia. Dan banyak pertanyaan yang mengarah ke mereka, kenapa bangsa yang kecil ini bisa melahirkan begitu banyak orang cerdas. Kita awali dengan kehidupan orang Yahudi ketika di dalam kandungan. Nah, ini diawali oleh sepasang suami istri atau ibu dan ayah yang sedang menanti kelahiran buah hatinya nih di dalam keluarga Yahudi. Biasanya seorang ibu hamil itu akan dibelikan sebuah buku matematika oleh suaminya. Buku matematika itu akan dipecahkan semua jawabannya secara bersama-sama. Jadi ketika si anak di dalam kandungan, orang tuanya malah ngerjain PR gitu geng. Fungsinya apa? Dan kenapa mereka mau repot-repot melakukan hal itu? Nggak kayak ya di negara lain. Kita contohkan aja di Indonesia. Di keturunan Yahudi ini sengaja dilakukan oleh sepasang suami istri karena menurut mereka ketika anak mereka di dalam kandungan, anak mereka ini butuh dilatih kecerdasannya. Ini memang sedikit mencengangkan dan rada nggak masuk akal gitu ya. Kan masih janin, belum punya otak dan belum bisa berpikir gitu. Namun hal ini sangat lumrah dilakukan oleh keturunan Yahudi, terutama kalau kita bertanya kepada masyarakat Yahudi di negara Israel. Mereka bersama-sama memecahkan persoalan matematika itu guna melatih kecerdasan otak sang janin. Dan dengan harapan ketika anaknya lahir kelak itu bisa menjadi seorang anak yang jenius. Nah, menariknya nih ya, ibu-ibu hamil keturunan Yahudi yang ada di Israel itu tidak pernah merasa jenuh sama sekali. Ketika mereka menjalani masa kandungan gitu ya, kehamilan mereka justru semakin rajin belajar ya kan, terutama memecahkan soal matematika. Dan ketika mereka mengerjakan satu demi satu soal matematika dalam sebuah buku, itu semuanya itu tidak ada yang terlewat. Bahkan setelah buku itu selesai dikerjakan, namun belum sampai di hari kelahiran, mereka akan mencari buku lain untuk dikerjakan. Jadi benar-benar kayak sekolah lagi gitu. Nah, sampai akhirnya ketika mereka melahirkan, barulah mereka stop untuk mengerjakan soal matematika serta buku pelajaran yang lain. Nah, setelah bayi mereka lahir, terus beranjak menjadi seorang balita gitu ya. Para balita Yahudi ini diwajibkan oleh orang tua mereka untuk belajar piano dan biola. Dan hal ini bisa dikatakan adalah sebuah kewajiban bagi seluruh anak-anak keturunan Yahudi. Kenapa demikian? Karena menurut para ilmuwan keturunan Yahudi, dengan belajar dan memainkan musik, dengan memahami not atau nada-nada gitu ya, ini dapat melatih fungsi IQ mereka atau melatih fungsi otak mereka jauh lebih baik. Karena dikatakan hentakan musik atau pattern-patternnya itu dapat merangsang fungsi otak anak-anak mereka. Jadi nggak usah heran nih geng ya, kalau misalkan kita lihat sebenarnya banyak sekali musisi-musisi yang backgroundnya itu
keturunan Yahudi. Namun kadang-kadang ada yang takut mengakui karena ya musuh Yahudi banyak banget gitu ya. Mereka akhirnya berpindah agama ke agama lain, jadi Muslim, Kristen, atau memeluk agama lain. Padahal basicnya mereka itu sangat bangga atau sangat cinta dengan agama mereka, karena aturan-aturan di agama mereka lah yang membawa mereka menjadi lebih cerdas daripada keturunan lain. Menurut para ilmuwan Yahudi, jenis musik yang upbeat inilah musik yang dapat merangsang fungsi otak. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan DJ gitu ya, itu banyak banget yang backgroundnya adalah orang Yahudi. Makanya kualitas musik mereka itu benar-benar bagus dan dapat mengundang banyak penggemar gitu, geng. Nah, setelah itu, geng, beranjak dewasa, anak-anak Yahudi masuk sekolah SD, sekolah dasar gitu ya. Kembali lagi mereka akan diajarkan atau terfokus kepada pelajaran matematika yang berbasis perniagaan atau ya berbasisnya itu bisnis, jual beli, perekonomian gitu ya. Basisnya itu perniagaan. Dan juga mereka akan terfokus kepada pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Selain mata pelajaran tersebut, ada mata pelajaran yang wajib juga di keturunan Yahudi, yaitu pelajaran olahraga. Namun ini bisa dikatakan pelajaran yang dinomorduakan di sana. Bagi keturunan Yahudi, melatih fungsi otak itu jauh lebih diutamakan daripada melatih fungsi fisik. Namun dari beberapa deretan olahraga yang wajib sekali diikuti oleh anak-anak keturunan Yahudi adalah olahraga lari, olahraga memanah, dan olahraga menembak. Ini agak sedikit aneh nih ya, berlari, memanah, dan menembak ya kan. Lari ini bisa jadi melatih supaya mereka kabur. Yang kedua memanah kalau mereka nggak punya senjata. Yang ketiga menembak karena memang mereka ya banyak musuh dan militernya kayaknya harus kuat gitu ya. Tapi ini hanya pemikiran goblok gua doang gitu, geng. Namun menurut keterangan nih, geng ya, kenapa olahraga lari ya ini adalah olahraga dasar gitu ya. Karena di dalam olahraga kardio itu sangat dibutuhkan. Karena itu adalah dasar dari segala olahraga. Nah, kalau olahraga memanah itu lebih kepada melatih tingkat fokus anak-anak keturunan Yahudi. Sedangkan latihan menembak atau olahraga menembak ini dipersiapkan untuk anak-anak keturunan Yahudi untuk membela negara. Ya namanya juga negara mereka ini sedang perang dan banyak musuhnya gitu, geng. Lalu barulah beranjak kepada sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ini berarti dari SMP sampai ke kuliah gitu ya. Nah, anak-anak keturunan Yahudi akan difokuskan kepada mata pelajaran sains. Di saat inilah mereka ini didorong atau diminta untuk meneliti serta menciptakan sebuah produk. Dan mereka ini sangat dituntut atau lebih akan mendapat nilai plus apabila mereka meneliti tentang hal yang berhubungan dengan dunia medis, mesin, serta senjata. Jadi memang keturunan Yahudi ini sudah diciptakan untuk perang kayaknya. Nah, di dalam proses belajar inilah anak-anak keturunan Yahudi dengan IQ tinggi dan ide-ide cemerlang akan difilter atau disaring. Dimana ide-ide mereka ini akan diambil oleh pemerintah dan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi levelnya. Dimana pemerintah mereka tidak takut menghabiskan dana yang begitu besar untuk mensupport ide-ide anak keturunan mereka. Karena menurut mereka nih ya, kalau ide-ide anak-anak ini disupport dan ternyata berhasil, maka ini merupakan sebuah keuntungan bagi seluruh rakyat serta negara mereka.